Ya, selamat datang di channel saya Verna Raunglung Kutoy. Kali ini saya akan membahas tentang pupuk PSB yang sebelumnya sudah pernah saya bahas mungkin beberapa bulan kemarin. Ya, karena banyak orang bertanya sebenarnya pupuk ini untuk apa. Nah, bakteri fotosintesis atau yang disebut sebagai fotosintesis bakteri atau PSB yang biasa kita sebut. PSB adalah bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis, dan PSB ini memiliki pigmen, ya, pigmen yang disebut bakteriofil, ya, A atau B, yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Nah, bakteri fotosintesis ini merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Jadi PSB ini membutuhkan sinar matahari untuk membuat tanaman ini menjadi lebih subur. Nah, manfaat PSB yang ada di depan saya ini untuk tanaman ini tentunya untuk menambah nitrogen ke tanaman, ya, membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik. Demikian juga mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini adalah fungsi utama yang dimiliki oleh PSB atau fotosintesis bakteri, yang seperti ini adalah Red of Life. Kenapa saya kasih nama Red of Life? Karena warnanya berwarna merah. Jadi merah membawa kehidupan. Nah, jadi itulah kegunaan dari PSB. Dengan salah satunya juga adalah sebagai sumber mineral, asam amino atau asam nukleat, senyawa aktif atau fisiologis, dan polisakarida. Ya, jadi polisakarida meningkatkan kualitas rasa tanaman. Jadi tentu tanaman itu akan menjadi buah yang dihasilkan tentu akan menjadi lebih enak, dan kalau di sayur-sayurin juga lebih enak, ya. Jadi yang pastinya bahwa dia akan lebih enak. Nah, demikian juga meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Jadi salah satunya juga adalah ini membuat akarnya lebih kuat, ya. Dan di satu pihak juga bahwa mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Jadi memang ketika kita memakai PSB ini tentu kita mengurangi yang selama ini kita menggunakan pupuk kimia, ya, itu akan berdampak kepada tanah yang nanti tidak menjadi baik. Jadi meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, dan kemudian juga adalah memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi ini bisa sekaligus menjadi untuk menjaga jangan sampai ada hama yang menyerang tanaman, dan ini adalah kegunaan fungsi daripada PSB ini atau Red of Life ini, ya. Dan tentunya kalau tanaman kita menjadi sehat, jadi lebih baik gitu. Dan saya memberikan ulasan, ya, tentang PSB ini dan fungsinya, dan itu untuk tanaman, ya, teman-teman, sahabat-sahabat, ini untuk tanaman. Nah, bagaimana kalau diaplikasikan ke air? Nah, kalau kita berikan kepada ikan, tentu yang kalau kita berikan juga kepada ternak, jadi ikan dan ternak membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan. Jadi dia akan mengurangi gas dan limbah di penampungan hewan. Jadi penambahan pada nutrisi mampu menambah berat badan ternak dan ikan. Nah, saya sudah pernah menyampaikan bahwa saya
menggunakan PSB ini kepada ikan koi saya, dan memang ternyata terbukti. Yang pertama adalah air yang di dalam kolam ikan saya ini sehat. Demikian juga PSB ini saya campurkan. Jadi ketika saya campurkan ke makanan atau pakannya ikan koi, berat dari ikan ini lebih banyak bertambah. Nah, jadi lebih bulky ya ikan koi saya, dan begitu juga sampai hari ini mereka tetap sehat ya, tetap sehat. Dan air sampai hari ini pun jadi lebih bagus. Jadi kalau kita kasih PSB ini atau Red of Life ini akan membuat air menjadi lebih sehat ya, akan membuat air lebih sehat. Dan yang kemudian adalah pembuktian yang selanjutnya adalah ketika saya mencampurkan makanan PSB ini ya, cairan PSB ini ke pakan lele. Nah, setelah saya coba, ternyata ketika saya kasih PSB, berat ikan bertambah. Jadi berat ikan bertambah dan dia makan juga lebih lahap. Dan yang terutama adalah sehat ya, lebih sehat. Karena walaupun memang ada yang mati, tapi bukan karena penyakit, tapi kelebihannya ada, artinya dia matinya pun karena dimakan oleh temannya sendiri. Karena kita tahu kalau lele adalah kanibal ya, dia bisa makan temannya saja sendiri, saudaranya sendiri pun dia makan ya. Jadi itu yang sudah saya aplikasikan dari dua yang saya punya di rumah, yaitu ikan koi dan ikan lele, dan pertumbuhannya cukup bagus. Dan tentu kualitas daripada daging lele ini menjadi lebih enak dan lebih padat. Nah, demikian juga kalau kita berikan, memang yang sekarang saya belum lakukan adalah mencampurkan PSB ini, cairan PSB ini ke ternak, karena saya belum punya ternak. Rencananya mungkin dalam bulan depan akan memelihara beberapa ekor ayam untuk diaplikasikan kepada ayam. Nah, jadi kalau kita kasih campur ke pakannya, jadi ini roll ini atau Red of Life ini kita campurkan ke pakannya. Jadi kita campurkan ke pakannya. Caranya seperti ini. Mungkin ada teman-teman bertanya, caranya gimana? Caranya hanya dengan tutup botol ini ya, tutup botol ini dia bisa dicampurkan dalam jumlah 1 liter air ya, 1 liter air. Nah, kalau kita beri pakan kepada ikan ya, kita campurkan yang sudah dicampur dengan air. Nah, bagaimana dengan tanaman? Nah, di tanaman juga kalau bentuknya palawija ya, palawija ini hanya dengan satu tutup botol itu 10 mili ya, sebenarnya 10 mili. Jadi kalau umpama dilihat aja, kalau umpama jagung bisa 20 mili ya, 20 mili kita campur dengan 1 liter air. Jadi kalau umpama kita punya pompa mesin semprotan yang kapasitas airnya 15 liter atau 16 liter, itu kita menggunakan 250 mili. Nah, caranya gampang teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya alat ukur untuk 250 mili itu, teman-teman bisa beli minuman gelas ya. Saya nggak mau sebutin mereknya. Minuman gelas ya, itu kan 250 mili. Nah, saudara, teman-teman bisa campurkan ke 16 liter air. Jadi 16 liter air campurannya adalah 1 gelas air mineral ya, itu untuk diaplikasikan ke ya banyak tanaman. Nah, jadi cara pemakaian itu. Jadi kalau teman-teman bertanya pemakaian kayak gimana? Nah, pemakaiannya jadi kalau kita mau semprotkan itu setiap 7 sampai 10 hari sekali. Jadi di hari pertama kita semprot, hari kedua juga boleh kita semprot pagi dan siang. Nah, itu akan akan membuat tanaman kita menjadi lebih subur. Nah, saya akan masukkan beberapa video yang saya sudah buktikan dengan menggunakan PSB ini. Dan sebenarnya saya harusnya ada teman saya yang sudah punya, dia bercocok tanam bunga ya,
bunga dan sudah diaplikasikan ke bunganya, dan memang dia sampaikan memang bagus. Sebelumnya dia tidak menggunakan PSB. Hasilnya adalah bunga-bunganya itu sering ada bolong-bolongnya ya. Di bunga itu, di daunnya, khususnya di daunnya ada bolong-bolongnya. Tapi setelah menggunakan PSB, ternyata bolong-bolongnya tidak ada lagi. Jadi lebih mekar bagus, lebih kelihatan lebih hijau. Jadi itulah fungsi daripada PSB ini. Oh iya, jangan lupa kalau kita aplikasikan ke tanaman, akan lebih bagus kalau kita semprotkan jam 9 sampai jam 10 pagi. Kenapa dibutuhkan di jam 9 dan jam 10 pagi? Karena itu adalah masa di mana tanaman itu akan dia berfotosintesis. Jadi dia akan menggunakan cahaya matahari. Nah, bagaimana kalau tidak ada matahari? Tetap bisa dipergunakan ya. Yang penting jangan hujan. Ketika kita mengaplikasikan pada saat hujan, tentu tidak ada gunanya karena tidak ada matahari di sana. Tetapi kalaupun tidak hujan, tapi cuaca cerah, artinya mungkin ada berawan, bisa diaplikasikan karena dia akan masuk di dalam pori-pori atau di stomata ya, di daun tanaman itu. Jadi itu yang kita harus lakukan dan ingat. Jadi jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dosisnya 250 mili untuk 16 liter air. Kalau umpama 1 liter bisa nggak? Bisa. Kita pakai 1 tutup botol ini saja. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk begitu banyak ya, untuk berapa kali kita pakai ya. Dan tentunya jadi lebih bermanfaat karena tanaman kita menjadi sehat dan tidak diserang oleh penyakit. Jadi itu kegunaan PSB untuk teman-teman yang mungkin bertanya PSB itu bisa kita dapatkan di mana. Nanti saya akan sertakan dalam kolom deskripsi saya dan teman-teman bisa pesan di situ ya. Terima kasih yang sudah mengikuti acara saya. Nanti kita berjumpa dalam vlog berikutnya. Thank you.